Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ini ada sebagian kecil atau mungkin sebagian besar saudara Islam yang salah persepsi tentang ghanimah atau rampasan perang. Seolah-olah kita diperbolehkan berperang dengan non-muslim untuk menguasai harta mereka. Setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat, 4 khalifah awal, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, memang terjadi degradasi dalam pemahaman Islam terutama dalam hal politik. Islam terlalu dalam disangkutkan dengan politik dan ambisi pribadi. Setelah zaman 4 khalifah, sebenarnya yang ada adalah sistem kerajaan dan bukan khalifah, di mana Islam sering dianggap sebagai pembenaran. Yang paling keji adalah ketika Timur Leng, seorang raja Islam tetapi perangainya seperti halnya tentara Mongol sebelumnya, membantai ribuan manusia Islam ataupun non-Islam atas nama kekuasaan. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Islam adalah agama yang sebenarnya untuk kedamaian. Seperti halnya Rasulullah yang diutus sebagai rahmat semesta alam. Islam sebenarnya secara tabiat itu defensif, termasuk dalam peperangan. Dalam penyebaran Islam di masa Rasulullah pun hanya sebatas mengajak manusia memeluk Islam tanpa paksaan. Seperti firman Allah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat dan yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Bahkan ketika Nabi Muhammad saat mau menaklukkan Mekah, tiada kekerasan di sana setelah kaum Quraisy menyatakan menyerah. Semuanya damai, tiada balas dendam. Meski sebelumnya kaum muslim sering disiksa dan diteror. Bukti bahwa Islam itu defensif. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Terkadang yang namanya komunikasi itu sangat perlu, karena banyak dari kita yang saling bermusuhan karena salah komunikasi. Hal ini juga terjadi ketika kita membaca suatu ayat kitab suci. Sangat perlu bagi kita untuk melihat konteks dari ayat tersebut. Untuk kasus Islam, Al-Quran, banyak non-muslim salah memahami ayat yang berkenaan dengan pembunuhan. Itu karena mereka tidak membaca konteks ayat tersebut. Misalnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka. Tentu ayat di atas akan terasa ngeri untuk dipahami. Hal di atas karena tidak dibacanya ayat di atas secara lengkap dari ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga menghilangkan konteks ayat tersebut. Sekarang mari kita lihat lengkapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Umat Islam hanya boleh berperang dengan mereka yang memerangi Islam dan tidak boleh melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka dan usirlah mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 192, kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 193, dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatannya itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada lagi permusuhan.
kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Berikutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jika kita membaca ayat secara lengkapnya, maka kita akan mengetahui konteks dari ayat tersebut. Kita akan mengetahui mengapa kita disuruh membunuh. Itu semua untuk pertahanan diri. Karena pada prinsipnya Islam itu tidak disebarkan dengan kekerasan. Hal ini didukung dengan ayat-ayat lain sebagai berikut. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya perdamaian. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 6. Kembali ke topik awal tentang ghanimah. Firman Allah, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 69. Mengapa kita mempunyai hak atas ghanimah, rampasan perang? Seperti yang telah ditulis pada awal artikel bahwa sebenarnya Islam itu defensif secara perang. Di sini berarti bahwa Islam memandang ghanimah sebagai ganti rugi atas serangan pihak luar. Jika dianalogikan, Islam itu rumah Anda. Ketika ada orang lain merusak rumah Anda, maka Anda kembali menyerang untuk mempertahankan diri. Dan Anda berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan mereka. Ini jika umat Islam berhasil melawan balik. Jika tidak bisa melawan balik, ya sudah, tidak ada itu ghanimah. Yang terjadi malah harta umat Islam yang dirampok. Jika ada kaum muslimin tiba-tiba menyerang kerajaan lain dan mengambil hartanya, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin Anda bertanya, jika Islam itu defensif secara peperangan, mengapa Rasulullah pernah meramalkan bahwa kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel, Roma Timur? Bukankah penaklukan Konstantinopel dengan kekerasan? Nah, perlu Anda ketahui bahwa meskipun Rasulullah meramalkan, bukan berarti Rasulullah merestui kekerasan. Ingat, Rasulullah hanya meramalkan, meskipun mungkin tahu cara yang akan diambil. Dan mungkin Rasulullah dalam hati menyayangkan ramalan tersebut yang akan terjadi nanti. Karena sejatinya bangsa Rum, Romawi Timur, termasuk Rusia sekarang beragama Kristen Ortodoks, yang berbeda dengan Romawi Barat, Kristen Pauline atau Eropa Barat. Pada saat Islam berkembang, umat Kristen Ortodoks di Afrika Utara dan Timur Tengah beralih memeluk Islam. Mungkin sudah takdirnya Turki Utsmani melakukan penyerangan ke Konstantinopel karena dikhawatirkan Kristen Ortodoks akan beralih ke Kristen Pauline seperti yang terjadi pada Kaisar Konstantin. Romawi Timur atau Rum inilah yang difirmankan oleh Allah pada surat Ar-Rum ayat 1 hingga 3. Pada saat Turki Utsmani menduduki Konstantinopel, bangsa Rum ini lalu pindah ke Rusia dan menetapkan Rusia sebagai kelanjutan Romawi Timur. Itulah mengapa mayoritas bangsa Rusia beragama Kristen Ortodoks. Sejatinya nanti mereka akan menjadi sekutu umat Islam dalam menghadapi perang akhir zaman. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut, kalian kaum muslim akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum,
Romawi Timur, dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh di belakang mereka. Maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai di sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, Romawi Barat. Lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, "Salib telah menang." Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin. Lalu ia membunuh laki-laki Rum, Romawi Barat tersebut. Lalu kaum Rum, Romawi Barat berkhianat dan terjadilah peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera. Dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam perang akhir zaman, Malhamah, nanti Rusia akan bersama dengan kaum muslimin berperang melawan Barat, NATO, Amerika, Zionis. Ini menurut pendapat beberapa tokoh Islam yang ahli dalam bidang eskatologi. Hanya Allah yang Maha Tahu. Apakah Anda mengerti? Karena pada saat Rasulullah ada pun pernah bersurat kepada Raja Bizantium, Heraklius, untuk memeluk Islam. Dan Rasulullah sebagai nabinya Allah, nabi dari segala nabi yang apapun kehendaknya bisa dikabulkan. Allah tidak melakukan penyerangan meski Raja Bizantium tidak mau menerima Islam. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu pada dasarnya cinta damai. Bagaimana dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 29? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan atas apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ada yang menafsirkan ayat tersebut bahwa umat Islam boleh menyerang setelah jalan dakwah tidak berhasil. Tentu ini bertentangan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 di atas. Sebenarnya tafsir yang lebih tepat adalah bahwa kaum non-muslim, non-Islam yang ada di bawah lindungan pemerintah Islam, sehingga mereka aman dari serangan pihak lain, harus membayar pajak atau uang keamanan bagi yang mampu. Misalnya bagi pengusaha non-muslim, dan ini pun berlaku bagi muslim juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.